Kalian masih ada di sini ya? Bukan. Mas ngomong dengan siapa? Ada, Pak. Dia. Gak ada, Pak. Maaf. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film remake asal Korea, namun dalam versi Indonesianya yang tak kalah keren berjudul Hello Ghost, yang mana berkisah tentang seorang pemuda yang merasa hidupnya sebatang kara karena ditinggal oleh keluarganya yang sudah tiada. Namun ketika suatu peristiwa terjadi, membuat dirinya bisa melihat bahwa sebenarnya keluarganya selalu menjaganya. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Kresna yang merasa depresi karena hidupnya begitu kesepian, hidup sebatang kara. Hingga dia memutuskan berbagai macam cara untuk bunuh diri. Namun anehnya semua itu selalu tidak berhasil. Hingga akhirnya dia meminum banyak obat, lalu menyebur ke kolam renang. Kok di akhirat ada lampu neon? Hingga saat sadar dia kira dirinya sudah tiada. Namun kenyataannya lagi dan lagi dia selamat dan malah sudah berada di rumah sakit. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul seorang bapak yang sedang merokok di sampingnya. Namun anehnya ketika seorang suster datang, suster itu tidak bisa melihat si bapak yang merokok tersebut. Hingga suster yang bernama Linda itu menceritakan bahwa dirinya lah yang menolong Kresna, karena mereka merupakan satu apartemen. Duduk di samping saya. Betapa anehnya lagi, ketika Kresna menunjukkan bapak yang merokok tadi, dokter di sana pun tidak melihatnya. Bahkan di sana Kresna menemukan seorang perempuan yang sedang menangis. Namun lagi dan lagi, dokter tersebut tidak melihatnya dan beranggapan bahwa Kresna berhalusinasi. Suster Linda pun mengantarkannya istirahat kembali. Namun di sana dia diusili dengan gelas yang berulang kali jatuh, yang dia pikir itu adalah perbuatannya Kresna. Padahal yang Kresna lihat, yang menjatuhkan gelas tersebut adalah seorang kakek-kakek gendut yang genit. Linda yang tidak percaya karena lagi-lagi tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Kresna itu pun kesal dan meninggalkannya. Kresna pun berpikir yang ia lihat itu adalah para hantu. Dia pun menutup matanya berharap semua apa yang ia lihat akan menghilang. Namun kenyataannya, ya, para hantu tersebut tetap ada. Bahkan sekarang malah bertambah personil seorang anak kecil perempuan. Turun! Sampai akhirnya Kresna diperbolehkan pulang. Namun para hantu tersebut tetap mengikutinya. Sesampainya di apartemen, Kresna dihampiri oleh si pemilik apartemen yang menagih uang sewa apartemen karena Kresna sudah menunggak beberapa bulan tidak bayar. Namun tiba-tiba saja tubuh Kresna dimasuki oleh hantu kakek genit. Dengan rayuannya, ibu si pemilik apartemen pun akhirnya luluh. Sampai akhirnya Kresna sadar kembali ada yang aneh dengan dirinya. Kasih tahu gue sekarang. Kresna yang benar-benar muak karena para hantu tersebut ternyata masih mengikutinya. Akhirnya dia pun mulai berdamai dengan menanyakan apa yang mereka mau sebenarnya. Di sana para hantu mengatakan bahwa semasa hidupnya mereka belum mewujudkan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin Kresna membantunya dengan mewujudkannya agar mereka bisa pergi dalam keadaan tenang. Dimulai dari hantu kakek genit menginginkan radio miliknya kembali kepadanya. Kembali 10.000. Akhirnya Kresna pun pergi ke tempat cukur langganan si kakek semasa hidupnya. Karena si kakek ingat radio miliknya berada di sana. Namun ternyata radio miliknya sudah tidak ada lagi di sana karena tukang cukur mengatakan bahwa radio yang dulu sudah dia jual kepada seseorang bernama Main. Yang tentu saja si kakek pun tahu orang tersebut, namun sayang dia lupa keberadaan Main sekarang karena dia sudah pindah rumah. Sabar. Mereka pun pulang dengan tangan kosong. Namun ketika itu di dalam bis datanglah seorang perempuan yang ternyata itu adalah suster yang merawat Kresna dulu, yaitu Linda. Kamu deketin
Si kakek hantu yang merasa bahwa Linda cocok dengan Kresna sengaja membantu mereka untuk bisa dekat dengan memasuki tubuh Kresna, sehingga Kresna yang minder pun bisa merayu Linda dengan jurus andalan si kakek hantu. Namun ketika itu si kakek keluar lagi sehingga Kresna sadar dan merasa malu. Tapi Linda berhasil membuatnya nyaman dan malah mengajak dia ke apartemennya mengenalkan tanaman kesukaannya. Nampak dari dalam jendela ayahnya Linda memperhatikan mereka dengan perasaan senang. Karena semenjak istrinya tiada, Linda anaknya selalu tertutup hatinya. Begitupun para hantu yang diam-diam memperhatikan Kresna dan Linda, mereka juga ikut senang. Tak lama kemudian, Kresna yang melihat para hantu tersebut diberi isyarat oleh hantu si anak kecil yang menginginkannya bermain sepatu roda. Akhirnya Kresna pun berniat untuk mengajak Linda juga. Mau ya? Linda! Hingga keesokan harinya pun tiba. Mereka akhirnya bermain sepatu roda. Linda yang tidak begitu mahir pun diajari oleh Kresna secara pelan-pelan. Begitupun si hantu anak kecil menikmati permainan tersebut yang selama ini dia inginkan. Tak terasa malam pun tiba. Di sana Linda terlihat senang sudah menghabiskan waktunya dengan Kresna. Hingga akhirnya Linda pun berpamitan. Terima kasih ya. Tiba-tiba saja muncul si hantu anak kecil yang berterima kasih karena sudah mengabulkan permintaannya. Dia juga meminta Kresna membelikannya gulali, sampai tidak terasa banyak gulali yang dia makan melalui tubuh Kresna. Dan selesai makan, hantu anak kecil meminta Kresna membelikan 1 gulali lagi untuk Linda. Karena hantu anak kecil tahu bahwa ayahnya Linda sekarang sedang berada di rumah sakit karena penyakitnya kambuh. Benar saja ketika Kresna menemuinya di rumah sakit, Linda tampak sedang bersedih. Namun karena Kresna memberikannya gulali, hal itu membuat kesedihannya berkurang. Karena Linda bercerita bahwa ketika dia kecil, ayahnya selalu membelikannya gulali. Sekarang giliran permintaanku ya. Di perjalanan pulang, si hantu bapak meminta giliran untuk Kresna mewujudkan keinginannya. Namun si hantu kakek langsung saja protes, tidak mau didahului karena keinginannya saja belum Kresna wujudkan. Namun tiba-tiba saja... Ini Mak ini. Ya, di sana si kakek hantu melihat poster di sebuah tiang bergambar wajah Main, yaitu orang yang membeli radionya dari si tukang cukur. Hingga keesokan harinya, Kresna dan hantu kakek tersebut pergi menemui museum hantu milik Main. Sesampainya di sana, Kresna yang bersikap seolah pengunjung biasa pura-pura menyimak apa yang sedang dijelaskan tentang barang-barang hantu oleh si Main tersebut. Sampai di tengah percakapan si hantu kakek tak henti-hentinya menunjuk radio miliknya yang memang berada di sana. Dan di saat lengah Kresna pun mencoba mencuri radio itu, namun sayangnya Main menyadarinya. Karena situasi sedang mendesak, Kresna pun berpura-pura kesurupan, tapi Main tidak mempercayainya. Melihat itu semua, hantu si kakek pun membantu Kresna dengan cara mengganggu si Main, sehingga si Main pun percaya dan radio pun akhirnya berhasil dibawa kabur oleh Kresna. Sesampainya di rumah, si hantu kakek pun langsung menyetel lagu kesukaannya di radio miliknya itu, sehingga para hantu di sana pun menikmatinya dengan berjoget bersama. Kresna yang melihat itu pun membuatnya senang. Kresna baru menyadari semenjak adanya hantu-hantu tersebut, dirinya tidak kesepian lagi. Namun tiba-tiba saja hantu si bapak menghampirinya. Dia sekarang meminta giliran untuk Kresna mewujudkan impiannya, yaitu mencari mobil angkot miliknya semasa dia hidup. Tak terasa dari siang hingga malam mereka tidak kunjung menemukannya. Hingga akhirnya terlintas di pikiran mereka datang ke tukang rongsokan mobil. Karena angkot itu diperkirakan sudah 20 tahun berlalu. Dan benar saja, angkot milik si hantu bapak berada di sana. Dia begitu senang melihat angkot miliknya itu. Bahkan di dalamnya pun sama sekali tidak berubah.
Akhirnya Kresna pun menyewa angkot itu demi si bapak hantu. Sampai tak terasa dia ketiduran. Dan ketika bangun sudah tiba-tiba menjadi pagi hari dan dia sudah berada di sebuah pantai. Di sana Kresna diajak seru-seruan berenang oleh si bapak hantu. Nampak para hantu lainnya sedang memperhatikan mereka berdua dengan perasaan senang. Foto, Pak. Setelah itu, Kresna mengajak para hantu itu berfoto bersama. Namun hasil di foto itu yang terlihat hanya Kresna lah yang sedang sendirian. Tentu saja yang lainnya tidak terlihat karena mereka hantu. Bilang jangan main terus kamu. Tiba-tiba saja Kresna dikagetkan dengan menyaksikan seorang anak kecil yang sedang dimarahi oleh ayahnya. Di sana si bapak hantu terlihat kesal melihat itu semua sehingga dia memasuki tubuh Kresna dan menolong anak itu. Maaf, Pak. Kejadian itu pun membuat Kresna ditahan di kantor polisi karena dia dituduh ikut campur urusan ayah dan anak. Namun Kresna yang berbicara jujur kalau dia hanya ingin menolong anak itu, maka polisi pun membebaskannya dengan syarat harus ada salah satu keluarga yang menjemput Kresna di sana. Di sana Kresna begitu bingung harus meminta tolong pada siapa karena dia hanya hidup sebatang kara. Sampai akhirnya dia memutuskan mencoba meminta pertolongan kepada Linda. Sembari menunggu Linda datang menjemputnya, Kresna curhat kepada si bapak hantu bahwa hidupnya sangat kesepian karena semenjak kecil dia sudah menjadi yatim piatu. Dan dia tidak pernah merasakan kasih sayang antara keluarga. Tanpa diketahui Linda sudah berada di sana dan mendengar apa yang diucapkan oleh Kresna. Kresna, Linda yang mendengar itu semua, dia merasa kasihan dan langsung memeluk Kresna. Di sana Kresna berterima kasih kepada Linda karena sudah mau menjemputnya di kantor polisi. Bahkan Kresna juga memberikan beberapa boneka kepada Linda untuk dibagikan kepada para pasiennya. Sesampainya di rumah, para hantu sengaja menggoda Kresna yang sedang merasakan jatuh cinta itu. Sedangkan di tempat lain, Linda kaget mendapati ayahnya sudah ada di rumah sedang berkumpul bersama temannya. Padahal seharusnya dia masih dirawat di rumah sakit. Melihat itu semua, Linda begitu marah karena ayahnya yang begitu ngeyel perihal kesehatannya sendiri. Namun di sana ayahnya malah mengalihkan pembicaraan dengan mengomentari sepatu Linda. Dia menyuruh Linda untuk memakai sepatu baru. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja ayahnya Linda mendatangi rumah Kresna. Di sana meminta Kresna untuk menyampaikan pesan terakhir untuk Linda anaknya. Namun anehnya di sana ayahnya Linda menatap para hantu dengan tersenyum, seolah-olah dia bisa melihat para hantu tersebut. Dan ternyata ayahnya Linda sudah meninggal. Berarti yang kemarin mendatangi rumah Kresna itu adalah arwah ayahnya Linda. Di sana Kresna pun berniat akan menyampaikan pesan ayahnya kepada Linda. Namun belum sempat Kresna mengatakan semuanya, Linda menyela pembicaraannya. Dia tidak percaya dan marah kepada Kresna karena dia berpikir Kresna hanya ingin menghiburnya saja agar tidak sedih. Pagi harinya Kresna terbangun karena mendengar si ibu hantu yang sedang menangis. Dia begitu kesal karena Linda sedang marah kepadanya. Ditambah lagi si ibu hantu yang terus tantrum karena keinginannya belum terpenuhi. Hingga akhirnya si ibu hantu pun mengatakan keinginannya untuk memasak dan membuat roket isi oncom dicampur daun kemangi. Hingga akhirnya hari itu juga Kresna menurutinya, dimulai dengan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahannya. Wangi banget Di sana si penjual merinding melihat tingkah Kresna yang gemulai, padahal tubuh Kresna sedang dirasuki oleh si ibu hantu. Sampai akhirnya si ibu hantu pun berhasil mewujudkan keinginannya memasak. Dan tiba-tiba saja datanglah Linda yang meminta maaf atas sikapnya yang kemarin ini kepada Kresna. Di sana Kresna pun tentu saja memaafkannya dan mengajak Linda untuk makan malam bersamanya. Mau ya? Di sana Linda menanyakan apa yang sebenarnya disampaikan oleh arwah ayahnya kepada Kresna. Kresna pun menjawab bahwa ayahnya merasa bersalah telah menyusahkan Linda. Dia juga memberikan sebuah hadiah untuk Linda yang dia simpan di sebuah kotak yang berada di rooftop.
Mendengar hal itu, Linda malah semakin marah karena dia benar-benar tidak percaya hantu. Dia malah berpikir Kresna benar-benar sakit. Ditambah lagi di meja makan terdapat banyak piring, seolah Kresna sedang menyiapkan makan bersama dengan banyak orang. Hah? Kejadian itu membuat Kresna marah kepada para hantu tersebut karena tidak kunjung meninggalkannya. Padahal dia sudah menuruti si kakek hantu dengan berkeliling mencari radionya. Dia menuruti si hantu anak kecil dengan makan banyak gulali dan bermain sepatu roda. Dia menuruti si bapak hantu dengan mencari angkot, bahkan sampai Kresna masuk kantor polisi karena ulahnya. Dan Kresna juga sudah menuruti si ibu hantu dengan pergi ke pasar dan memasak. Keesokan harinya, Linda yang masih marah pada Kresna memberanikan diri melihat sebuah kotak yang dikatakan oleh Kresna. Dan ternyata memang benar. Di sana terdapat hadiah dari ayahnya, berupa sebuah sepatu beserta secari kertas tulisan ayahnya yang meminta maaf kepada Linda. Kemudian Kresna juga menurunkan egonya dengan tidak putus asanya. Dia menemui Linda sembari membawa sisa roket yang kemarin dimasak oleh si ibu hantu karena belum habis. Saya minta maaf sama kamu. Di sana Linda pun meminta maaf kepada Kresna karena sudah tidak percaya padanya. Dia juga menunjukkan hadiah sepatu yang diberikan oleh ayahnya. Setelah itu mereka pun makan kroket itu bersama-sama. Linda memuji kroket itu karena sangat unik dari biasanya, yaitu berisikan oncom dan daun kemangi. Di sana dengan refleks Kresna menjawab bahwa dulu mamahnya sering membuatkannya kroket isi itu karena daun kemangi bagus untuk jantung. Seketika itu pula Kresna teringat masa kecilnya dan baru sadar bahwa si ibu hantu itu adalah ibunya sendiri. Rasa, Dia pun langsung berlari menuju rumahnya. Di sepanjang perjalanan sambil menangis dia terbayang akan kejadian dulu sewaktu keluarganya masih ada. Dia baru sadar bahwa si hantu anak kecil adalah kakaknya yang selalu mengajarinya bermain sepatu roda. Si kakek hantu adalah kakeknya yang selalu menemaninya di tukang cukur rambut langganannya sembari mendengarkan lagu dari radionya. Dan si bapak hantu adalah ayahnya sendiri yang bekerja sebagai supir angkot. Kresna ingat dulu mereka berencana akan pergi ke pantai bersama. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba... Ya, kejadian itu membuat Kresna kehilangan keluarganya. Karena hanya dia seorang dirilah yang selamat. Di mana kalian? Sesampainya di rumah, Kresna meminta maaf kepada para hantu tersebut karena kemarin telah mengusirnya. Bahkan dia rela untuk diganggu selamanya oleh para hantu yang ternyata keluarganya sendiri itu. Dan ternyata kebenaran kembali terungkap bahwa selama ini ketika Kresna mencoba bunuh diri, tapi selalu gagal itu adalah disebabkan oleh para keluarganya yang selalu menyelamatkan Kresna.